Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiasa dari Teknik Sipil D NIM 219190129. Saya akan mempresentasikan tugas saya kewirausahaan teknik sipil. Materi pengantar wirausaha teknik sipil. Ilmu wirausaha teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Technopreneurship, teknologi, entrepreneurship, technopreneurship. Peran teknologi meningkatkan efisien, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, alat publikasi dan pemasaran. Materi 2, konsep dasar wirausaha. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% dan Kumalitek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Bahan diskusi: siapakah yang bersalah, apakah mahasiswa, orang tua dan pendidikan, atau pemerintah? Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandangan, jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Butuh 4 juta wirausaha, terutama inovatif. Di Indonesia baru ada 400 atau 0,1, ideal 2% dari populasi. Solusi: lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mendirikan dan menciptakan lapangan kerja. Pendidikan wirausaha entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Materi 3, pengembangan teknopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakan. Wirausaha teknologi atau teknopreneurship dapat diartikan sebagai wirausaha yang aktivitas usaha berbasis pada teknologi BPPT 2010, sedangkan wirausaha teknologi. Konsep dan teori wirausaha. Konsep dan teori teknologi model pengembangan teknologi preneurship. Materi 4, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan usaha: dikelola sendiri, dikelola orang lain, pantungan. Etika dan norma setiap pengusaha: 1. Kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, mengerjakan prestasi. 1. Persahabatan dalam pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. 3. Membujuk pelanggan. 4. Mempertahankan pelanggan. 5. Membina dan menjaga hubungan. Lembaga internasional pemberian penghargaan. Bagaimana cara mendirikan usaha? Faktor keluarga pengusaha. Sengaja terjun menjadi pengusaha. Kerja sampingan. Coba-cobaan terpaksa. Jadi jenis izin usaha: surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin dominisi, izin mendirikan bangunan UMB, izin departemen administrasi sesuai dengan bidang usaha. Materi 5, surat usaha, ijazah dan konstruksi. Apakah itu IJUK? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawas dan pekerjaan konstruksi. IJK adalah izin dan diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis Nasional PMK Bukjak. Dasar hukum pengurusan SYUK.
dasar hukum mengurusan IUK, Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 4 PRT M 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Syarat menguji IUK: sertifikat keahlian SK atau sertifikat keterampilan SKT, kartu tanda anggota KTA atau asosiasi, sertifikat badan usaha SBU. Materi 6. Manajemen dan organisasi. Manajemen organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen di bagian organisasi dan sebaliknya. 2. Manajemen merupakan alat bantu mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan dan mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, organizing, garis, direktur, kepala bagian pegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian keuangan. Biaya kebutuhan usaha: dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya investasi. 2. Biaya pembelian aktivitas tetap. 3. Biaya operasional. Rencana kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. 3. Sarana prasarana dan sewa peralatan kantor dan lain-lain. Modal kerja, tenaga kerja, telepon listrik, air, dan lain-lain. Materi 7. Cara memperoleh modal. Pengertian modal: untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya pra-investasi, pengurusan, izin biaya, dan investasi untuk pembelian aktivitas tetap sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha: 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. 2. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal: kebutuhan modal baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dan ada yang yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. 2. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. 3. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. 3. Biaya suatu usaha dapat diperoleh secara gabung modal sendiri dengan modal pinjaman. Kelebihan dan kekurangan modal pinjaman: 1. Jumlah tidak terbatas. Artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. 2. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga dapat target. 3. Dikenakan berbagai biaya, bunga, dan administrasi. 3. Harus dikembalikan. 4. Beban moral. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal: 1. Tujuan berusaha. 2. Pengembalian modal. 3. Biaya dikeluarkan, estimasi keuntungan.